Tes 1 2 3. Kembali lagi bersama dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gua akan membahas sebuah topik, yaitu kelas kopi di ABCD Coffee School. Jadi gua itu kemarin belajar kopi selama 3 hari di daerah Cikini ya. Nama tempatnya adalah ABCD School of Coffee. Ini cukup bagus menurut gua karena dia itu udah standar international gitu ya, namanya SCA. Gue lupa deh, School Society Specialty Coffee Association. Nah, gue belajar selama 3 hari di sana dan gue bakal ceritain di podcast episode ini selama 3 hari gue belajar apa aja sih, tapi secara singkat ya, karena catatan gue tuh banyak banget, berlembar-lembar tentang belajar kopi. Ya begitulah, karena gue memang lagi menekuni sebuah bisnis kopi. Oke, buat kamu yang pengen dengerin belajar kopi ngapain aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Ya, jadi hari pertama gue belajar tentang namanya itu sejarah kopi ya. Jadi dijelasin nih, kopi itu mulai dari tahun berapa, tumbuhnya di mana, ditemukan di mana, siapa yang bawanya kemana, gitulah, banyak banget tuh. Dari robusta, dari spesies kopi ada apa aja. Terus dijelasin tentang varietas, tentang faktor yang mempengaruhi rasa kopi. Jadi kopi itu tuh ternyata ada varietas, ada yang mempengaruhi ya varietasnya. Dia ada Arabica Robusta, Liberica sama Excelsa. Terus ada daerah ditanamnya, jadi semakin atas dia akan semakin besar bijinya gitu. Habis itu ada ketinggian, iklim tanah, terus prosesnya. Jadi proses kopi itu bisa natural, bisa ada dicuci, ada pulp natural tuh gue juga lupa apa. Sama ada roasting. Jadi roasting itu nanti di roasting secara sampai gosong nggak, atau sampai medium atau light doang. Itu akan mempengaruhi rasa. Nah, terus gue belajar tentang specialty coffee. Kalau menurut mereka specialty itu yang penting kan kualitas ya. Kopinya harus Arabica, harus jelas dia punya kebunnya di mana, petaninya di mana, terus tinggi berapa, baru dipanen, dan bentuknya harus biji utuh kalau specialty ya. Supaya kita bisa tahu ini tuh benar-benar biji kopi atau bukan. Dan nggak boleh ada defect. Defect itu ada black beans, ada dimakan hewan, atau jamuran, atau ada kayu, ada kerikil, nggak boleh tuh. Itu tentang jenis-jenis kopi. Nah, kopi yang komoditi ya biasanya ada robusta, terus skornya juga jelek. Oke, itu tentang kopi. Kemudian gue belajar lagi tentang roasting sedikit sih. Ada light roast, medium roast, sama dark roast. Dan yang terakhir, hari pertama nih, ini masih hari pertama, gue mempelajari tentang coffee cupping. Jadi pas kita cupping itu ada aroma apa yang keluar, terus rasanya tuh gimana, seneng nggak? Seneng tuh apa ya, kayak manisnya tuh manis apa, buah atau manisnya sweet kayak pear, peach gitu-gitu lah. Gue tapi bingung sih sebenarnya pas lagi cupping. Ada acidity, ada asam nggak, asamnya tuh nampol atau cuman light atau gimana. Terus body kopinya tuh tebal apa tipis gitu, ada natinya nggak, ada spice-nya nggak gitu. Ini gue belajar coffee cupping itu hari pertama. Ada cupping form, jadi ada yang mesti diisi. Nanti ada aroma, taste, flavor, nose, aftertaste, body, ada mengenal gimana tuh sour, mengenal itu ada acid,
balance nggak kopinya gitu. Itu tentang cupping. Habis itu dinilai nih kopinya gimana. Itu hari pertama. Jadi gue belajar kira-kira 5 jam ya, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore deh. Itu hari pertama. Hari kedua gue mempelajari tentang brewing coffee. Jadi bagaimana cara menggunakan coffee filter. Jadi belajar ini nih pakai V60. Dikasih tahu nyimpen kopi juga berapa hari. Kalau dia udah dibuka biasanya cuman 3 minggu kalau udah dibuka. Terus setelah 10 hari di roasting itu paling bagus katanya. Dan kopi gak boleh kena matahari, gak boleh kena udara, gak boleh kena air, karena bisa rusak ya. Terus kalau mau bikin V60 itu harus ada grinder, harus ada timbangan, harus ada termometer, harus timer. Karena kita tuh diukur. Jadi kemarin itu gue bikin kopi ya pakai 115. 115 itu rasionya, jadi 1 gram untuk 15 ml air. Jadi kalau gue pakainya 18 gram, maka dia 18 kali 15 aja berapa tuh. Oh kemarin 15 gram berarti 225 itunya apa, air beratnya terakhirnya. Wah ini rempong banget nih kemarin. Jadi gue basahin dulu tuh apa filter kopinya, filter V60-nya. Habis dipisahin, airnya jangan lupa dibuang. Habis itu baru dituang biji kopi yang udah grind size-nya juga ada sekian. Habis itu dituang dulu tuh selama 40 detik, 40 gram. Timbangannya harus ada itu ya, gramasi sama timer ya. Habis itu sampai 100 gram selama 10 detik. Habis itu 225 gram. Dan tunggu sampai habis. Terus dicobain nih yang grind size-nya medium sama grind size-nya medium fine. Ya rasanya emang beda sih, yang medium fine lebih tebal. Udah gitu. Habis itu gue belajar tentang espresso. Break makan siang terus belajar espresso ya. Espresso itu yang mesin kayak di barista gitu. Jadi yang lu pakai apa namanya? Aduh gue jadi lupa namanya, besi gitu. Tamping, bukan tamping. Apa ya namanya ya, besi yang itu loh, yang bisa ditaruh di mesin espresso. Gue jadi lupa ya. Ya udahlah pokoknya pakai itu. Terus grindernya juga spesial. Jadi gue belajar pakai itu, gue di grind dulu. Terus udah gitu grindnya diukur, ditaruh di mesin espresso. Tinggal pencet tombol nanti keluar tuh espresso. Udah. Jadi. Tapi ada step-stepnya yang gue belajarin. Jadi benar-benar standar barista lah. Ada dosisnya, ada time-nya, waktunya, cara temperingnya. Itu buat belajar espresso ya. Besoknya gue belajar tentang susu. Habis belajar susu, gue belajar bikin latte art. Jadi ya kira-kira itu sih yang dipelajarin di kelas kopi. Belajar tentang bikin menu ya. Jadi ada menu espresso, macchiato, piccolo, americano, cappuccino, cafe latte, ada mocha, ada flat white, ada magic, ada long black, ada foam. Bikin foam, jadi susunya dikasih yang kanan tuh apa sih namanya, steamer. Jadi di steam, nanti ada uap gitu ya di susu. Terus susunya nanti bisa keluar itu apa namanya, foamnya. Bikin nih latte art susah banget. Gue setengah jam nyoba nggak bisa. Terus gue nanya mentornya, bro lu bikin ini berapa lama sampai bisa? Dia bilang, gue bikin
sampai bisa itu 3 bulan. Ya pantes gue baru cuma 30 menit. Jadi gak bisa deh. Jadi itulah yang gue belajar tentang kopi. Cukup membukakan wawasan tentang bagaimana kopi itu ada. Basic sih. Dan gue dapat sertifikat dan gue bisa pakai itu buat apply jadi barista loh dimanapun. Itu dia yang mau gue ceritain tentang kopi kelas selama 3 hari. Thank you loh buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys. Bye.